Pemirsa, jemaat menjalani misa malam Natal dengan hikmat di GPIB Immanuel Jakarta. Ibadah misa Natal ini dibagi dalam 3 sesi, di mana satu sesi misa menggunakan bahasa Inggris. GPIB Immanuel Jakarta menggelar ibadah hari Natal ke dalam 3 sesi pada Kamis kemarin. Ibadah sesi pertama dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Sementara sesi kedua digelar pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan sesi ketiga pada pukul 18.00 yang kembali dipimpin Pendeta Abraham Ruben Persang. Sementara itu pihak kepolisian menyiapkan pos pengamanan Nataru di pintu samping GPIB Immanuel untuk mendukung keamanan serta kenyamanan jemaat selama perayaan Hari Natal berlangsung. Sementara itu ibadah misa Natal di Gereja Katedral dibagi menjadi 4 sesi dengan pembagian kategori usia di setiap sesinya. Sesi ibadah misa Natal penutup berlangsung pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum di hari Natal. Hari Raya Natal menjadi momen yang umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus melalui peribadatan yang dilaksanakan di gereja dan berlangsung hikmat. Ibadah misa Natal di Gereja Katedral dibagi menjadi 4 sesi dengan pembagian kategori usia di setiap sesinya. Sementara sesi ibadah misa Natal penutup berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum. Tahun ini, Gereja Katedral mengusung tema keutuhan alam ciptaan dan Allah hadir untuk menyatukan keluarga. Tadi malam dan hari ini dan selanjutnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia di berbagai belahan dunia. Pada momen Natal kali ini, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi bencana di sejumlah wilayah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Pemirsa, penumpang memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada momen libur Natal 2025. Kepadatan penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan dari data PT KAI, pergerakan penumpang pada Kamis siang tercatat 50.759 penumpang naik dan 43.049 penumpang turun di seluruh wilayah Daup 1 Jakarta. Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi kedua setelah Stasiun Gambir. Kursi-kursi ruang tunggu hampir seluruhnya terisi di hari libur Natal ini. Petugas keamanan dan polisi berjaga di sekitar area stasiun guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta juga dipadati penumpang di hari Natal.
Jumlah penumpang mencapai 165.000 dengan pergerakan pesawat 1.131 keberangkatan. Antrian penumpang terjadi di counter check-in penerbangan domestik. Mayoritas penumpang memanfaatkan masa libur Nataru pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Malioboro, Yogyakarta dan kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat dipenuhi wisatawan. Tak hanya kepadatan arus lalu lintas, di libur Natal para wisatawan berkunjung ke Malioboro dan berbelanja aneka oleh-oleh khas Jogja. Selama libur Nataru, Jalan Malioboro tidak ditutup sehingga para wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi dapat melintasi Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Sementara itu kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat dipenuhi wisatawan. Deretan lukisan hasil seniman asal Braga dan jasa foto jalanan menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, kendaraan dari luar Bandung juga sudah memadati kawasan area dekat Jalan Braga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 polisi tewas dalam ledakan di Moskow, Rusia. Insiden ini terjadi di dekat TKP bom mobil yang menewaskan Jenderal Top Rusia hari Senin lalu. Dua ledakan mematikan mengguncang Moskow, Rusia dalam 1 pekan. Terbaru, 3 orang tewas dalam insiden ledakan yang terjadi pada Selasa malam waktu setempat. Lokasi ledakan tersebut dilaporkan tak jauh dari TKP bom mobil yang menewaskan Jenderal Top Rusia Vanil Zarfarov hari Senin lalu. Otoritas Rusia melaporkan 2 orang petugas kepolisian menjadi korban tewas karena ledakan, sementara 1 korban jiwa lainnya diduga merupakan pelaku. Sebelumnya pada Senin 22 Desember 2025, seorang jenderal senior Rusia Letjen Vanil Zarfarov tewas dalam ledakan bom mobil. Para penyidik mendalami beberapa kemungkinan terkait ledakan ini, termasuk kemungkinan kejahatan ini didalangi oleh intelijen Ukraina. Diketahui ledakan bom mobil yang menewaskan petinggi militer Rusia bukan yang pertama kalinya terjadi. Meski demikian, otoritas Rusia menyatakan tim penyidik masih mengusut apakah Ukraina terlibat dalam pengeboman tersebut. Paus Leo ke-14 memimpin misa malam Natal di Basilika Santo Petrus Rabu malam waktu setempat. Hal ini menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi paus. Sekitar 6.000 umat menghadiri misa malam Natal di dalam Basilika Santo Petrus dan diperkirakan 5.000 orang berkumpul di lapangan Santo Petrus meski hujan deras. Misa malam Natal dipimpin oleh Paus Leo ke-14 yang menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi paus. Nampak paduan suara para pendeta dan umat menyambut kedatangan Paus Leo ke-14 di dalam Basilika Santo Petrus. Misa secara resmi dimulai ketika Paus Leo menyingkap patung bayi Yesus sebelum membawanya ke adegan kelahiran Yesus, di mana ia berhenti sejenak untuk berdoa. Dalam khotbahnya, Paus Leo berpesan kepada umat untuk menghormati dan melindungi setiap kehidupan manusia, termasuk para migran dan mereka yang paling rentan. Perayaan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Natal Vatikan yang meliputi misa vigili malam Natal, misa pagi Natal, dan berkat Urbi et Orbi tradisional yang diberikan pada hari Natal.